假装是你，是你，渗透我的青春流水里，还证明我的心存留迹，为我像一场情人的雨，掉滴滴，把真的对你交心。Halo guys, apa kabar? Salam sehat sejahtera untuk semuanya teman-temanku yang ada di Indonesia, yang ada di Hong Kong maupun ada di luar negara manapun kalian berada. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara sikap kita untuk terhindar dari pikiran-pikiran negatif. Nah, caranya itu yang pertama, kita harus menghindari media sosial guys. Jadi kita harus menghindari apa yang kita lihat. Yang kita lihat di YouTube atau di Facebook atau di Instagram atau dimanapun itu, kita harus menghindari sesuatu hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, yang tidak bermanfaat itu contohnya seperti apa? Contohnya itu seperti gosip-gosip artis atau tentang gosip-gosip rumah tangga orang lain atau gosip-gosip hal-hal yang tidak bermutu. Kita harus menghindari itu karena kenapa? Karena itu adalah sebuah paradigma yang akan terprogram di pikiran bawah sadar kita kalau kita tidak menghindari sesuatu hal tersebut. Kalau kita melihat sesuatu yang negatif, otomatis kita akan memberikan energi negatif kepada alam semesta dan kita akan menarik sesuatu hal yang sama ke dalam diri kita guys. Jadi kita harus waspada, kita harus hati-hati karena segala sesuatunya ini selalu tarik-menarik seperti magnet ya guys. Jadi kita harus berhati-hati apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita ucapkan, apa yang ada di dalam hati kita, segala sesuatunya aku selalu mengatakan selalu berhati-hati sekali karena segala sesuatunya ini seperti hukum gravitasi bumi, seperti magnet. Kita itu selalu menarik sesuatu hal seperti sesuai dengan apa yang kita rasakan, seperti apa yang kita tonton, seperti apa yang kita ucapkan. Jadi kita harus selalu hati-hati sekali ya guys. Jadi yang pertama itu harus menghindari apa yang kita lihat di Facebook atau di YouTube. Kita harus waspada sekali. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena tahu nggak sih guys, pikiran bawah sadar kita ini, ya bukan pikiran ini, tapi pikiran di alam bawah sadar kita itu bisa memprogram apapun pengalaman kalian dari kalian sejak dilahirkan sampai detik ini, yang kalian dengar, yang kalian tonton atau orang tua kalian pernah ucapkan atau siapapun yang pernah kalian dengar, itu semuanya terprogram di pikiran bawah sadar kita. Itu seperti memori ya, kalau di HP itu memorinya kita, itu memory card namanya. Nah, kalau di komputer itu seperti USB kita. Nah, memori itu namanya pikiran bawah sadar kita kalau di manusia ya. Kalau di komputer itu USB-nya, kalau di HP itu memory card-nya. Nah, jadi itu semua adalah hal-hal yang dari sejak kita kecil dilahirkan sampai detik ini kita memiliki memori, yaitu segala sesuatunya, mau hal baik, mau hal buruk, mau hal menyakitkan, mau hal yang sangat-sangat membuat kita depresi atau hal-hal yang sangat membuat kita ceria, bahagia, semuanya terprogram di pikiran bawah sadar kita. Kalau pikiran bawah sadar kitanya selalu merasa menderita, selalu mengingat masa lalu atau sesuatu hal yang menyakitkan, mau kita berusaha bagaimanapun, kita bersikeras berusaha, tapi di dalam pikiran bawah sadar kita terprogram hal-hal yang negatif, kita akan sulit mencapai sesuatu hal tersebut karena bertentangan dengan pikiran sadar kita guys. Jadi segala sesuatunya harus koheren. Aku selalu bilang koheren atau seimbang, selaras. Jadi wajib sekali kita memprogram ulang pikiran bawah sadar kita. Seperti HP ya, kalau HP itu kepenuhan kan ngeheng atau lambat, nggak bisa dipencet-pencetnya kan lambat seperti itu. Jadi HP juga kan wajib di reset ulang seperti itu. Seperti komputer, kalau dia kelamaan menyimpan memori yang banyak, dia bisa rusak, bisa ngeheng, sama aja. Pikiran bawah sadar kita kalau udah numpuk banget memori hal-hal yang banyak sekali, itu akan membuat kita sulit untuk
mencapai tujuan kita, untuk masa depan kita. Misalkan kita pengen hidup bahagia, tapi di dalam pikiran bawah sadar kita selalu memikirkan atau tersimpan memori yang menyakitkan dan kita tidak bisa melupakan itu, kita akan sulit menemukan kebahagiaan, guys. Jadi penting sekali untuk memprogram pikiran bawah sadar kita. Yang kedua, kita harus menghindari pergibahan atau gosip atau ngerumpi ya. Ngerumpi, kalau biasanya orang Indonesia itu kan suka banget, demen banget yang namanya ngerumpi atau ngegosip. Nah, itu harus dihindari ya guys, karena itu sesuatu hal yang nggak baik ya. Menurut agama pun kan hukumnya menggunjing atau bergibah, menggibahkan orang lain itu akan dosa ya, kalau di dalam hukum agama pun begitu. Kalau di dalam hukum dunia sains atau alam semesta ini, nah itu akan menarik energi negatif sesuai apa yang kita bicarakan. Misalkan kita gosipin orang, itu orangnya begini-begini, gosipin yang negatif-negatif, kita otomatis tanpa kalian sadari, kalian akan menarik sesuatu hal yang sama seperti yang kalian ucapkan. Jadi selalu berhati-hati sekali ya guys ya. Oke, yang ketiga itu adalah kita harus menghindari apa yang kita dengar. Yang kita dengar itu seperti musik, yang kita dengar itu harus berhati-hati sekali ya guys. Kalian tahu nggak sih band Seventeen, dia pernah memberikan lagu yang kemarin itu loh, yang zaman tahun berapa itu saya lupa, pokoknya saya nggak mendetail ya, tapi pernah tahu itu lagu kemarin itu kan menjadi kenyataan, kehidupan nyata. Karena kenapa? Karena pas Seventeen menyanyikan lagu kemarin itu untuk terakhir kalinya, itu kan terjadi banjir atau bencana alam itu guys kan. Personil Seventeen itu kan pada meninggal ya, cuman vokalisnya aja yang hidup. Nah, tanpa kalian sadari, itu adalah sesuatu hal yang sangat nyata dan fakta. Jadi apa yang kalian ucapkan, apa yang kalian dengar, apa yang ada di dalam hati kalian, apa yang ada di dalam pikiran kalian, itu akan menarik sesuatu hal yang sama seperti apa yang kalian ucapkan, sesuai dengan apa yang kalian rasakan. Jadi hati-hati sekali. Nah, cara memprogram pikiran bawah sadar kita itu saya sudah membuat video sebelumnya. Di video saya bisa dilihat, ada itu kita menggunakan afirmasi relaksasi. Tapi kita harus rutin setiap hari pagi dan malam, itu minimal 21 hari. Minimal ya, 21 hari sampai 3 bulan kita harus rutin setiap hari. Kalau hanya 2 kali, 4 kali atau malah 1 kali doang, kita nggak akan bisa menghapus atau mereset ulang pikiran bawah sadar kita. Jadi penting sekali untuk memprogram ulang pikiran bawah sadar kita. Kalau kita mempunyai depresi dari masa kecil, hal-hal yang menyakitkan di masa kecil, kita harus memprogram ulang pikiran bawah sadar kita guys, untuk kehidupan selanjutnya yang lebih bahagia, agar mental kalian lebih terbuka, agar kalian lebih hidup bahagia. Jadi semuanya itu ada kuncinya dan ada rumusnya, tinggal bagaimana kalian mau atau tidak gitu ya guys. Cuma saya untuk memberitahu kepada kalian, barangkali ini bermanfaat, berguna untuk kalian. Saya memberikan info ini kepada kalian karena saya merasakan sekali bagaimana rasanya hidup dalam belenggu. Nah, karena dulu kan saya pernah seperti itu dan saya akhirnya sekarang sangat terbebas, sangat bahagia sekali. Luar biasa bahagianya karena saya sudah terbebas semua dari itu. Saya terbebas dari semua kemelekatan itu, belenggu itu, karena saya sudah menghapus, memprogram ulang pikiran bawah sadar saya. Jadi saya terbebas dari semua itu ya guys. Jadi saya mempunyai pengetahuan dan saya ingin memberikan kepada kalian agar kalian pun terbebas dari semua penderitaan. Oke, itu aja ya guys. Saya mau lanjut olahraga dulu karena mumpung mataharinya masih bagus. Jadi saya lanjut olahraga. Begitu dulu ya guys. Salam sehat sejahtera untuk semuanya teman-temanku. Salam hebat luar biasa. Bye bye. 是你，是你身后的青春流水，它证明我。